Kang Gabriel mungkin ini kan sudah menjalani dunia dari film sendiri sudah berapa tahun, dan belakangan ini apa sih Kak yang menjadi pembanding dari tahun-tahun kemarin? Kalau berkarir di film sendiri, kalau aku nggak salah, aku tuh pertama kali syuting film ya, itu di umur 14 tahun nih kalau nggak salah ya. Berarti 10 tahun yang lalu. Jadi cameo di sebuah film, 2 scene aja, tapi itu membekas dan akhirnya membawa aku sampai di hari ini. Jadi udah 10 tahun lebih lah berkarya. Tapi untuk memproduksi sendiri, ini sudah berapa tahun? Kalau memproduksi, aku bangun production house sendiri, Cinemaku Pictures, dari tahun 2019. Jadi ini udah tahun kelima aku menjadi produser, bekerja di belakang layar, dan luar biasa pengalamannya, pelajarannya, experience yang menurut aku sangat menyenangkan sih untuk karirku juga. Sebenarnya untuk target pasar sendiri bagi Prilly saat memproduksi dan juga saat berakting sendiri, sulit gimana sih? Kalau sulit, of course lebih sulit bekerja di belakang layar. Karena waktu kita sebagai, sama-sama susah sebenarnya, cuma kalau kita sebagai aktor kan persiapan kita tuh cukup diri kita sendiri kan. Skripnya udah disiapin sama penulisnya, sutradaranya udah, kita tinggal baca skrip, reading, latihan, acting, menampilkan yang terbaik. Persiapannya tuh benar-benar ke diri sendiri. Tapi kalau produser itu kan persiapannya dari nol banget, kita produksi, kita siapin cerita, siapin siapa yang akan bekerja sama dengan film kita, aktor-aktor yang kita pilih, kostum, kru, produksinya akan seperti apa, tanggal produksi, tanggal tayang, wah ribet, budget. Kalau produser emang benar-benar semuanya diurusin gitu. Jadi kalau tingkat kesulitan dan time consuming udah pasti produser gitu. Kalau produser benar-benar harus fokus dan waktunya benar-benar harus didedikasikan untuk memproduksi film tersebut gitu. Soal isu, misalkan kalau mau mengangkat satu, kamu tuh mikirnya gimana sih kalau mengangkat satu? Kalau mengangkat satu isu, kalau aku sendiri, kalau mau mengangkat satu isu yang aku sendiri menganggap isu itu penting gitu. Kayak film pertama kita mengangkat soal kesehatan mental, karena aku menganggap ya kesehatan mental itu penting gitu. Memang sekarang itu orang-orang udah harus aware sama yang namanya kesehatan mental, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Makanya kita angkat isu kesehatan mental di film pertama. Terus kedua, aku mengangkat isu kehilangan waktu ketika berhenti di sini, tayangnya juga di Netflix. Itu karena pada saat kita pandemi kan banyak orang yang kehilangan secara tiba-tiba. Akhirnya banyak orang yang harus melewati masa kehilangan itu. Akhirnya kita bikinlah filmnya tentang kehilangan. Terus film-film selanjutnya yang akan tayang di tahun ini juga mengangkat isu-isu yang dekat gitu, seperti isu keluarga, isu pasangan, isu sama diri sendiri, self acceptance dan lain-lain. Untuk mendalami mungkin peran sendiri dan juga saat memproduksi sendiri, kamu juga sambil bermain di sana. Nah, kebetulan ada satu film yang memang aku produser tapi aku juga aktornya. Itu luar biasa capeknya, karena selain harus mikirin produksi dan promosinya juga, aku juga harus mikirin gimana aku performance-nya bagus gitu kan. Nah, tapi kan film itu kerja kolektif ya, jadi aku ngerasa aku punya tim yang luar biasa juga, kerjanya bagus, kita solid. Jadi ya aku dibantu sama tim-tim yang udah bisa membackup kerjaan aku gitu. Jadi di saat aku di depan layar, ya kerjaan di belakang layar itu udah ada tim yang nge-backup. Di saat aku nggak syuting, aku kembali lagi on track di belakang layar gitu. Tapi mungkin di momen yang Ramadan ini, tapi ada nggak sih kamu membuat kayak film yang khusus mungkin untuk tema tersebut gitu? Oh, nggak ada sih kebetulan. Sekarang kita syuting juga habis Lebaran ya. Ramadan ini proses reading gitu. Jadi belum kepikiran bikin film yang ada temanya di Ramadan, religi atau Ramadan, karena waktunya sempit sekali nih, momen Ramadan kan sebulan. Persiapan filmnya juga harus dari awal-awal kan. Mungkin genre apa sih yang lagi diangkat di Cinemaku Picture gitu? Horor. Kita udah selesai memproduksi horor, terus romcom, romantic komedi, dan drama keluarga. Itu yang akan kita angkat tahun ini.